Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak. Sekarang kita lanjutkan untuk pembahasan persamaan kuadrat bentuk yang kedua ya. Kalau kemarin sudah kita bahas bentuk persamaan kuadrat yang pertama, yaitu x kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, dengan a nya adalah sama dengan 1 dan c sama dengan 0 ya, tidak sama dengan 0. Sekarang untuk yang kedua, bentuk yang kedua ya anak-anak, itu adalah persamaan kuadrat dengan bentuk ax kuadrat tambah bx ditambah c sama dengan 0. Untuk a nya itu tidak boleh sama dengan 1 dan c tidak boleh sama dengan 0. Kalau kemarin kan a nya sama dengan 1, C tidak sama dengan 0, tetapi sekarang untuk A yang tidak boleh sama dengan 1. Nah, dari bentuk persamaan yang kedua ini, untuk mencari akar-akarnya, langkahnya sama, kita cari dulu bentuk pemfaktorannya ya. Bentuk pemfaktoran dari AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 ini akan sama dengan siapa? Bentuk pemfaktorannya adalah akan sama dengan 1 per A dikalikan dengan AX ditambah P dikalikan dengan AX ditambah I sama dengan 0, dimana P kalau ditambahkan I itu akan sama dengan B, sedangkan P kalau dikalikan dengan I itu akan sama dengan A kali C, A kali C. Nah, karena A tidak boleh sama dengan 1 dan C nya tidak sama dengan 0, berarti P kali I nanti akan sama dengan A dikali C nya. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh ibu ini ya. Misal ibu punya soal, ada 2x kuadrat ditambah 9x ditambah 4 sama dengan 0. Berapakah A-nya? A-nya 2, B-nya 9, C-nya 4. Nah, dari sini perlu kalian ketahui untuk mencari bentuk pemfaktorannya ya, bentuk pemfaktorannya harus dicari dulu. P ditambahkan I sama dengan B. B-nya berapa? B-nya 9. Sedangkan P kalau dikalikan I sama dengan A kali C. A-nya berapa? 2. C-nya berapa? 4. Berarti sama dengan 2 dikali 4 sama dengan 8 ya. P ditambah I sama dengan B, B-nya 9. Sedangkan P dikali I sama dengan A kali C. A-nya 2, B-nya 4. Berarti 2 kali 4, 8. P kali I-nya 8. Nah, bagaimana pemfaktorannya? Perhatikan. A-nya tadi adalah 2 ya. A-nya 2. A-nya 2, B-nya 9, C-nya 4. Pemfaktorannya adalah 1 per A ya. 1 per A dikali dengan AX tambah P dikali AX ditambah I sama dengan 0. Nih. Kalau tadi P ditambah I sama dengan 9, P dikali I sama dengan 8. Nah, ini berarti dua bilangan ini berapa? P-nya berapa? I-nya berapa? Dua bilangan kalau ditambahkan 9 dikalikan 8. Oh, berarti P-nya sama dengan berapa anak-anak? Sama dengan 8, I-nya 1. 8 ditambah 1 berapa?
8 dikali 1, 8. Bener toh ini? Berarti P-nya 9. P-nya 8, H-nya 1. Kalau begitu siapa pemfaktorannya? 1/A. A-nya adalah 2. Berarti 1/2 dikali siapa? 2x ditambah 8 dikali dengan 2x ditambah 1. Ini bentuk pemfaktorannya ya. 2x ditambah 8 ya, dikali dengan 2x ditambah 1. Nah ini ada setengah atau 1/2. Siapa yang bisa dibagi 2? Ternyata ini. Nah 2x kalau dibagi 2 kan sama dengan siapa? X. 8 dibagi 2 4. Nih yang bisa dibagi 2 adalah yang 2x ditambah 8. Terus dikalikan dengan siapa? Tetap nih 2x ya. Tak hapus dulu. 2x ditambah 1 ya. X ditambah 4 dikali dengan 2x ditambah 1. Sehingga bentuk akarnya akan sama dengan siapa? Nih, X ditambah 4 sama dengan 0 atau 2x ditambah 1 sama dengan 0. Sehingga diperoleh X1 nya berapa? Negatif 4. Atau nih ada 2x sama dengan negatif 1. Nih satunya dipindah ruas. Sehingga berapa X keduanya? Negatif 1/2. Nih ya, ini diperhatikan untuk yang kedua. 2x ditambah 1 sama dengan 0. Ini satunya dipindah ruas sehingga 2x sama dengan negatif 1. Maka X-nya adalah negatif 1/2. Ini yang X1 akan disebut X1 sama dengan negatif 4 boleh. Yang X sama dengan negatif setengah disebut X2 boleh. Atau dibalik. X1 nya yang negatif setengah, X2 nya yang negatif 4 juga boleh. Jadi akar-akar dari yang tadi ya, 2x kuadrat tambah 9x ditambah 4 nih. Bentuk akarnya sama dengan siapa? X-nya atau penyelesaian dari persamaan kuadratnya adalah X-nya min 4 atau X-nya negatif setengah. Begitu. Nah untuk selanjutnya perhatikan lagi contoh yang kedua. Nih kalau ibu punya contoh lagi. Contoh yang kedua adalah misalkan nih ada 3x kuadrat dikurangi 11x ditambah 10 sama dengan 0. Berapa A-nya? A-nya sama dengan 3. Berapa B-nya? Negatif 11. Berapa C-nya? 10. Sehingga P ditambah H berapa? Negatif 11. P dikali H, P dikali H ini AC-nya ya, AC-nya 3 dikali 10 berapa? 30. Begitu. Nah silakan dicari dua bilangan kalau dikalikan negatif 11 dijumlahkan ya, dua bilangan kalau dijumlahkan negatif 11 dikalikan 30. Nih, berapakah P-nya? Dan berapakah H-nya kira-kira? Kalau dijumlahkan kok negatif, dikalikan positif, berarti dua bilangan itu adalah negatif semua. Ya, perhatikan, dijumlahkan negatif, dikalikan positif, berarti dua bilangan itu adalah negatif semua. Berapa kira-kira anak-anak?
Nih. Misalkan saya ambil P-nya adalah negatif 6. Berapa Q-nya? 30 bagi 6, 5. Oh, berarti Q-nya negatif 5. Apakah negatif 6 ditambah negatif 5 itu negatif 11? Ya, benar. Kalau dikalikan apakah sama dengan 30? Ya, nih. Negatif 6 kali negatif 5, 30. Kalau begitu, bentuk pemfaktorannya adalah sepertiga dikalikan dengan 3x kurangi 6 dikalikan dengan 3x kurangi 5 sama dengan 0. Nah, dari dua bentuk pemfaktoran ini, siapa yang bisa dibagi 3? Ini kan sepertiga kali. Ternyata yang bisa dibagi 3 adalah yang 3x kurangi 6. 3x dibagi 3, siapa? X saja. Negatif 6 dibagi 3, negatif 2. Berarti bentuk pemfaktoran yang pertama adalah X kurangi 2 dan siapa? 3x kurangi 5. Ini tetap tidak dibagi. Sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Kalau begitu siapa akar-akarnya ya? Akar-akarnya adalah nih x ditambah x dikurangi, maaf nih, tak hapus dulu. X dikurangi 2 sama dengan 0 atau 3x kurangi 5 sama dengan 0. Sehingga diperoleh X1 nya berapa anak-anak? X kurangi 2 sama dengan 0, maka X nya adalah 2. Atau 3x dikurangi 5 sama dengan 0, berarti 3x akan sama dengan 5, maka X2 nya atau X nya berapa? 5/3. Oh, berarti X1 nya adalah 2, X2 nya 5/3. Ini akar-akar dari 3x kuadrat kurangi 11x ditambah 10 sama dengan 0. Bagaimana anak-anak, kira-kira paham ya? Ditengok lagi. Nanti dari dua contoh ini saya kira cukup. Selanjutnya bisa kalian latihan lagi ya. Kamu cari faktor-faktornya dulu, kemudian silakan dicari bentuk akarnya ya. Nih, untuk soal yang pertama adalah misalkan nih satu aja. Misalkan ada 6x kuadrat tambah 11x kurangi 10 sama dengan 0. Silakan kamu cari nanti ya. Silakan dicari siapa faktornya. Kemudian yang kedua, nih misalkan nanti ada 2x kuadrat ya ditambah 7x ditambah 6 sama dengan 0 ya. 2x kuadrat tambah 7x tambah 6 sama dengan 0. Silakan nanti kamu cari. Terus 2 soal ini aja. Udah dicoba ya anak-anak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.